It is my most sorrowful duty to announce to you the death of my beloved mother, the Queen. The crown of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is solely and rightfully come to the Prince Charles Philip Arthur George. 3 cheers for His Majesty the King. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Setelah mangkatnya Ratu Elizabeth II pada Kamis 8 September lalu di Kastil Balmoral, Skotlandia, di momen duka ini Pangeran William dan Harry muncul bersama di Istana Windsor. Pangeran William dan Harry disambut antusias oleh warga dan simpatisan istana. William dan Harry hadir bersama istri mereka, Kate Middleton dan Meghan Markle. Di Windsor, William dan Harry beserta istri melihat tumpukan bunga mengenang wafatnya sang nenek Ratu Elizabeth II. Mereka juga menyapa warga di sekitar lokasi. Kemunculan William dan Harry bersama ini menjadi pemandangan langka karena perbedaan sikap di antara mereka. Nah, keduanya kini menjadi anak raja setelah sang ayah Charles III menjadi raja menggantikan mendiang Ratu Elizabeth. Kita langsung saja lanjutkan perbincangan. Pak Reza, bagaimana kemudian pengaruh dari hubungan Inggris dengan negara-negara lainnya termasuk negara-negara persemakmuran dengan King Charles yang saat ini kemudian memimpin ataupun juga menjadi kepala negara? Memang dunia saat ini banyak sekali mendengar sisi-sisi Pangeran Charles dari sisi kehidupan pribadi beliau ya. Ini yang sangat sering dibahas di tabloid-tabloid di negara-negara jajahan mantan jajahan Inggris dan juga di Inggris sendiri. Tapi menurut hemat saya cukup optimis bahwa Charles ini akan menjadi raja yang baik ya. Walaupun harus saya akui beban psikologisnya sangat berat. Pertama, Charles harus meyakinkan diri sendiri bahwa dia mampu menjadi raja yang baik. Karena kalau saya mencoba melihat dari biografi sejarah kelahirannya, lahir tahun 48 ya. Dalam usia muda, usia 19 sampai 22, dia kuliah di Cambridge University. Dan Cambridge ini adalah salah satu universitas yang terbaik di dunia. Dari 10 universitas yang ada di dunia itu, Cambridge dan Oxford itu selalu ada sejak lama, itu yang pertama. Kemudian dia juga belajar di Angkatan Laut dan Angkatan Udara dari usia 23 sampai 28. Jadi dalam hemat saya, Raja Charles memiliki bekal intelektual dan juga bekal manajemen yang luar biasa, tapi bekal itu belum diketahui oleh masyarakat. Misalnya, belajar di Angkatan Laut dan Angkatan Udara, tentunya dia sudah belajar mengenai manajemen internasional, bisnis internasional, integrasi informasi dan teknologi, kemudian diplomasi, kemudian kecintaan tanah air, kemudian bagaimana mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat Commonwealth itu seperti ikan dan air, itu tantangan dia pertama. Kemudian juga sejak kecil dia sudah terbiasa dengan protokol istana. Ini memang hak prerogatif keistimewaan anak-anak kerajaan ya. Mereka sudah belajar tersosialisasi dengan baik terhadap hukum-hukum internasional, hukum nasional, kemudian norma di kerajaan Inggris, adat istiadat, petatah petitih, kemudian menggunakan bahasa termasuk bahasa yang Queen English, bahasa yang levelnya itu kalau kita di Indonesia itu English at the academic level, itu kira-kira yang IELTS-nya 9 gitu ya. Kemudian sejak dini dia sudah terbiasa berhubungan dengan kepala-kepala negara. Jadi saya pikir dia tidak akan canggung lagi mengisi jabatan itu, mengisi amanah itu. Tapi tentunya dia Pangeran Charles memilih tantangan-tantangan besar ke depan di dalam dan luar negeri. Tantangan besar pertama itu winter is coming ya. Musim dingin itu sudah datang dan patut diduga akan semakin dingin pada saat Natal nanti, ini 3 bulan ke depan. Otomatis harga energi sudah semakin naik. Kemudian yang selanjutnya adalah ketergantungan yang tinggi pada energi dari luar negeri. Kemudian juga saat yang sama dana sudah digelontorkan dengan sangat besar oleh Perdana Menteri yang baru untuk mensubsidi energi di dalam negeri tersebut. Jadi itu adalah tantangan-tantangan di dalam negeri. Masih tantangan dalam negeri adalah Inggris menghadapi raja yang baru dan juga Perdana Menteri yang baru. Tentunya hal ini akan menjadi tradisi yang baru. Buat mereka itu perlu
Kenal sudah, tapi kenal secara profesional ini yang perlu Betul. dilanjutkan. Charles akan mewarisi suatu monarki konstitusional, di mana di mana Yang Mulia Raja Charles bisa memanggil Perdana Menteri Inggris kapanpun. Kalau belajar dari tradisi ibunya, itu seminggu sekali seorang Perdana Menteri menghadap Ratu. Jadi ke depan kemungkinan besar paling tidak seminggu sekali seorang uh, Perdana Menteri Inggris menghadap Raja Charles. Itu berbicara apa itu rahasia. Tapi biasanya publik akan melihat dari gestur dari kedua orang ini. Apakah mereka happy pada saat bertemu, misalnya berapa jarak meja, kemudian bagaimana senyumnya, kemudian apakah Perdana Menteri sudah bisa menyesuaikan diri dengan protokol keistanaan, bagaimana cara duduk, bagaimana cara jalan, bagaimana cara meletakkan tangan kalau misalnya di meja. Jadi hal-hal semacam ini yang sangat menarik Mhm. perhatian dunia. Tapi bagi saya berpikir bahwa untuk itu siapapun juga kita untuk memasuki suatu tahapan baru dalam kehidupan itu perlu proses pembelajaran. Dan saya pikir Charles ini sudah sepuh ya usia sudah 73. Kalau kita lihat dalam cara jalan beberapa menit silam itu kelihatan Charles itu didampingi oleh anak-anaknya tuh. Dan saya Ya. berpikir ini merupakan suatu tradisi baru di Inggris bahwa seorang raja akan bekerja sebagai raja Inggris, tapi pada saat yang sama sang pangeran, entah itu William ataupun Henry, akan banyak bergerak di seluruh dunia. Karena bagaimanapun Inggris memerlukan citra. Karena terus terang COVID sudah membunuh banyak warga negara Inggris. Kemudian ekonomi Inggris sekarang sedang jatuh, dan untuk menjadi raksasa ekonomi dunia dia sudah mencoba kan keluar dari Brexit, dan keluar dari Brexit dalam hal ini Inggris yang berpenduduk sekitar 80 juta bertanggung jawab sebagai pimpinan Commonwealth, bertanggung jawab atas sekitar 2,6 miliar penduduk dunia. Jadi sekitar 35% penduduk dunia itu berada di wilayah British Commonwealth, wilayah yang pengaruh Inggris sangat besar. Dan untuk itu tentunya Charles harus kaya dengan ide. Benar, dia sedang transisi, dan saya sangat berharap Ya. raja dengan tradisi kepemimpinan Inggris yang sudah sangat baik, raja dengan tradisi intelektual yang sangat baik, dan dia pada usia 23 sampai 28 itu berada di Akademi Angkatan Udara dan Akademi Angkatan Laut. Tentunya dia belajar luar biasa ini. Baik. Dan ini adalah sisi-sisi yang dunia belum lihat dari Hmm. Raja Inggris ini. Ini menarik, yang terakhir adalah banyak sisi-sisi pangeran ataupun sekarang King Charles yang belum dilihat bukan hanya oleh negara-negara lain tapi juga mungkin oleh masyarakatnya sendiri, Pak Reza. Karena kalau kita tahu mungkin saat kemudian ibunya masih ada, perhatian masyarakat yang dicintai oleh masyarakat adalah ibunya Queen Elizabeth. Saat ia menikah, yang dicintai oleh masyarakat juga cenderung lebih kepada istrinya, Princess Diana atau Lady Di. Saat anaknya besar juga yang dicintai bukan Charlesnya tapi malah William dan Harry-nya. Jadi mungkin ada PR juga bagi Charles untuk bisa memenangkan hati masyarakatnya, Pak Reza. Benar sekali. Memang sangat sulit itu winning the heart and mind of the people ya, sangat sulit. Apalagi kalau kita mempelajari apa kata pemimpin-pemimpin besar dunia. Misalnya Putin mengatakan wafatnya Ratu Elizabeth adalah irreparable loss, jadi kehilangan yang tidak tergantikan begitu ya. Kemudian Xi Jinping sendiri menyebutnya a great loss to the British people. Jadi yang kehilangan itu adalah masyarakat Inggris, mereka sangat kehilangan. Kemudian Trudeau menyebutnya a constant present in our life. Jadi tokoh yang hadir secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat di Kanada tersebut. Bahkan Pak Jokowi sendiri dalam surat duka citanya menggunakan kata kunci a widely admired and believed queen. Jadi seorang ratu yang sangat dihormati dan sangat dicintai di dunia ini begitu. Bahkan Joe Biden mengatakan more than a monarch, she divine an era. Jadi bukan hanya sekedar ratu, tapi dia membentuk suatu era dunia, di mana dunia itu rasanya kehilangan besar karena 70 tahun tanpa Ratu Elizabeth. Jadi saya pikir tantangan besar Raja Charles adalah mewarisi dan selanjutnya mengembangkan reputasi yang dibuat oleh ibunda tercintanya selama 70 tahun terakhir. Ini tidak mudah, dan saya yakin bahwa raja ini akan didukung secara mutlak oleh
birokrasi nasionalnya, Baik. didukung juga oleh istana, dan terutama sekali didukung oleh kedua pangerannya William dan Henry yang bisa bergerak secara sangat mobil ke seluruh dunia. Karena saat ini kalau saya perhatikan penduduk Commonwealth of Nations yang jumlahnya sekitar 2,6 miliar itu demographic bonus itu sedang tinggi-tingginya. Ah, Jadi sekitar 60% itu berada di usia produktif. Dan saya sangat berharap ya Prince Charles sebagai Raja Charles sebagai kepala negara Inggris membangun karisma di dalam negeri, membangun karisma di luar negeri, dan untuk itu beliau menggerakkan kedua pangeran ini untuk menjelajah ke seluruh bumi untuk membawa salam perdamaian dari Inggris, salam persahabatan dari Inggris, dan juga salam kemajuan baik. bersama dari Inggris. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, kemudian tradisi manajemen dunia sangat dipengaruhi oleh Inggris, dan mungkin tradisi laut akan dibuka kembali oleh Inggris. Dulu dia mengatakan England rules the waves ya. Ya, Dan saya baik. pikir Pak Jokowi, Indonesia memiliki juga ide Global Maritime Fulcrum. Oke. Dan tidak mustahil kita bisa membangun kerjasama khusus di bidang kelautan dengan Inggris. Baik. Dan saya yakin William dan Harry akan senang sekali berhubungan dengan Indonesia. Baik, Pak Reza Shah, terima kasih sudah hadir secara daring memberikan pandangannya mengenai dua isu yang sudah kita bahas dari awal tadi. Terima kasih untuk waktunya, Pak Reza. Mas Nyarwi juga terima kasih bersedia untuk bisa di tengah-tengah hari liburnya kita ganggu datang ke studio dan juga memberikan pandangannya. Ya sama, saya optimis juga itu dengan Pak Reza. Jadi di UK itu sudah berkembang juga marketing politik monark. Jadi selain ada private council dan lain-lain, saya kira banyak yang bisa membantu Prince Charles untuk menjadi tokoh raja yang bisa memimpin lebih dari 52 kalau nggak salah Commonwealth country, selain dari Great Britain juga. Saya kira itu potensial untuk kolaborasi juga ke Indonesia, saya kira bisa banyak tadi yang bisa dibahas di situ. Baik, kita tunggu nanti ke depannya bagaimana. Mas Nyarwi sekali lagi terima Ya, kasih untuk sama-sama. waktunya.